Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Baik, kalau pertanyaan dari brosur sudah hadir, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda. Pertanyaan tanggal 26 Desember 2021 nomor 8, Ustaz. Nah, ini udah mau Desember lagi. Udah. Apakah orang yang mudah marah atau jengkel sama orang itu? Apakah orang yang mudah marah atau jengkel sama orang itu juga termasuk belum berfungsi sholatnya? Iya. Nah, kayaknya nasu bingung akhirnya. Sholat itu tujuannya untuk apa toh? Aqimis sholat li dzikri, untuk mengingat Allah. Orang yang sholatnya betul dalam keadaan dan kondisi apapun, pasti hatinya selalu tertambat kepada Allah. Hatinya akan selalu bertaut kepada Allah. Karena fungsi sholat salah satunya lidzikri, untuk mengingat Allah. Dan di dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 akhir ayat 28 itu, Allah berfirman bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah itu hatinya akan tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya senantiasa tenang dengan mengingat Allah, itu yang akan mendapat petunjuk dari Allah. Karena di akhir ayat 27-nya Allah tegaskan bahwasanya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan akan memberi petunjuk pada orang yang bertobat kepada Allah. Siapa itu orang yang bertobat pada Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang yang terus beriman kepada Allah dan hatinya tenang dengan keimanan itu, tenang karena terus-menerus mengingat Allah. Dan ketahuilah, tidak ada cara lain. At-tariqul wahid, hanya ada satu cara, satu-satunya cara. Kalau wahidun itu satu, kalau wahidun itu satu-satunya, berarti tidak ada duanya. Kalau wahidun yang panjang wawunya itu satu. Kalau wahidun yang panjang itu haknya, berarti satu-satunya, tidak ada duanya. At-tariqul wahidu, satu-satunya jalan untuk ketentraman hati hanya dengan mengingat Allah. Tidak ada jalan lain. Wong itu sudah satu-satunya jalan, tidak ada jalan kedua, ketiga. Satu-satunya jalan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan ketentraman hati yaitu dengan cara mengingat Allah. Sedangkan cara terbaik untuk mengingat Allah adalah dengan sholat. Wala dzikrullahi akbar. Sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, sekarang ada orang yang sholat 5 waktu jamaah, ning masih marah-marah, mudah marah, berarti fungsinya dari sholat belum sepenuhnya berfungsi, hatinya belum sepenuhnya tertambat dengan Allah. Sholatnya baru sebatas isqatul wajib, baru sebatas menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Padahal fungsi sholat bukan hanya sebatas itu.
Sholat itu kita interaksi kepada Allah, mengingat Allah agar hati kita tentram, hati kita tenang. Orang yang mudah marah kemudian melampiaskan amarahnya, maka hati orang ini belum tentram, hatinya belum sepenuhnya bertaut dengan Allah, karena hati belum tentram, hati belum tenang, masih suka meledak-ledak kalau marah. Dan salah satu fungsi sholat itu mencegah kita dari perbuatan mungkar, sedangkan marah itu satu bentuk kemungkaran. Apa kita tidak boleh marah? Boleh, dengan catatan diam. Jangan boleh duka, semarah apapun silakan, ning syaratnya siji, meneng. Meneng, baik lesannya tutup, tindakannya, tangannya, kakinya diam, sudah. Nanti bisa dipraktekkan, semarah apapun panjenengan silahkan berbaring dan diam. Dan boleh marah semarah-marahnya dalam keadaan diam, mulutnya terkunci rapat, tangannya terikat, kakinya terikat, wis meneng ngono wae. Boleh marah. Kalau kita marah masih suka terlampiaskan, berarti salah satu ciri orang yang bertakwa belum ada pada diri kita. Sedangkan Allah sebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu kazimul ghaid. Coba ayatnya diingat. Surat Al-Imran dimulai dari 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya toh. Wasari'u, dan bersegeralah. Wasari'u, dan bersegeralah. Bersegera itu berarti jangan ditunda-tunda. Sari'u ini beda dengan was'au. Was'au itu juga bersegeralah. Dalam Quran surat Jum'ah itu kan was'au. Fa idza qudiyatis sholatu. Apa itu? Surat Jum'ah itu kan ada ayatnya. Was'au ila dzikrillahi wa idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu sama-sama artinya bersegera. Namun kalau fas'au dalam surat Jum'ah tadi itu bersegera dalam arti ada persiapan dulu, ada jeda waktunya dulu. Ya, kita sedang beraktivitas kemudian mendengarkan azan, mendekati waktu sholat Jumat, seruan panggilan datang untuk sholat Jumat, maka tinggalkan semua aktivitas untuk datang mendatangi sholat Jumat. Jika ada persiapan dulu, harus mandi dulu, ada mandi disunahkan mandi dulu. Tapi kalau ini wasari'u, bersegera di sini tidak ada jeda waktunya. Jika kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir panjang oleh Allah. Wasari'u, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Dan dari ayat wasari'u ini ada makna, ada kompetisi di situ. Fastabiqul khairat, lomba-lombalah dalam kebaikan, sehingga ada kompetisi, berlombalah, bersegera.
untuk menuju kepada ampunan Tuhanmu, dan bersegera pula lah untuk menuju surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, jangan kamu tunda-tunda lagi setelah mati. Bersegera untuk apa? Menuju kepada ampunan Tuhanmu dan menuju surga Tuhanmu. Kita diperintahkan untuk bersegera. Surga ini luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Hanya dipersiapkan oleh Allah khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra. Orang yang selalu berusaha semaksimalnya untuk berinfak, bersedekah fisabilillah, baik dalam keadaan lapang secara ekonomi maupun sempit secara ekonomi. Namun karena hatinya sudah tertambat kepada Allah, meski dalam keadaan sempit ekonomi, dia tetap akan berusaha bersedekah, berinfak di jalan Allah dengan sebagian harta yang ada pada dirinya. Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang marah, yang namanya kadhimul ghaid itu bukan berarti tidak boleh marah. Kadhimul ghaid itu kita boleh marah namun bisa menahan amarah. Makna dasar, makna asal dari kadhim itu satu tempat, misalkan ini gelas penuh dengan isinya, penuh dengan air, kemudian ditutup di atasnya sehingga biar tidak meluber. Itu makna dasar dari kadhim. Jadi ini tempat, dalamnya ada air, kemudian ditutup rapat biar airnya tidak meluber. Biar tidak meluber, karena kalau meluber nanti akan habis ini air sehingga tidak bisa diminum. Nah ini karena ditutup dan masih ada airnya, maka bisa diminum. Ya. Itu makna kadhim. Ya ini sebagai contoh mawon. Jadi kadhim itu mengacu pada makna asalnya tadi, kita marah. Jangan pernah marah. Pernah. Itu dijajah pripun rasane. Sesek kok mboten ngangge oksigen. Kalau sesek rasanya kan tidak enak. Muntuk-muntuk. Nah, kalau istilah Jawanya. Marah betul. Namun jangan sampai meluber amarah itu. Kalau tadi tempat ini ditutup biar tidak luber airnya. Lah amarah kita dari dalam, bagaimana caranya tutup rapat amarah itu jangan sampai meluber. Karena kalau amarah itu meluber, dengan cara kita lampiaskan, berarti amarahnya meluber. Baik dengan lesan, cara melampiaskannya, maka akan muncul caci maki. Akan timbul perkataan kotor dari lesannya karena amarah. Ada lagi pelampiasannya dengan cara memukul. Ini para suami ini KDRT. Ada nggak yang KDRT di sini? Insya Allah tidak ada bagi yang tidak. Tetapi para istri di belakang yang merasakan suaminya KDRT, Allah. Garwa kula niku lho Ustaz KDRT. Kalau jenengan orang sholat kok KDRT, sholatnya tanda tanya besar di hadapan Allah.
Orang sholat kok lesannya terus memaki istri, mencaci istri, tanda tanya besar sholat jenengan di hadapan Allah. Lah pripun wong kula pun hobi kok KDRT. Itu ibu kan saling do tengok kanan tengok kiri. Maka boleh marah, semarah apapun, berusaha untuk menutup amarah itu. Jangan sampai luber. Kalau luber berarti amarahnya terlampiaskan, baik dengan cacian, makian, dengan lesan maupun dengan perbuatan, tendangan, pukulan dan lain sebagainya. Ada yang hanya dengan lesannya saja, tapi tidak mukul. Ada yang dengan pukulan, tendangan, dengan fisik, namun lisannya tetap mingkem. Tidak berkata apa-apa, langsung jotos, langsung tendang gitu. Tapi ada pula yang dengan dua-duanya, lesannya juga misuh-misuh, mencaci, tapi tangannya juga mukul. Itu ya ada. Ada yang mengatakan istrinya lesannya mencaci maki, kebobosok, lempoh, tapi dengan tangannya juga memukul. Itu ya ada gitu. Mungkin ya hadir di sini. Lakune ngono wis salat. Padahal ada juga habis sholat, habis zikir kepada Allah, mesti kan hatinya tenang, tentram kalau sholatnya berfungsi. Selesai sholat, selesai zikir, kemudian mencari istrinya, langsung dicaci maki, kemudian dipukuli. Ya terus sholatnya monggo apa? Sedangkan salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa, kazimul ghaib, ketika marah dia bisa menahan amarahnya. Cara terbaik kalau kita marah sudah diam. Diam. Baik lesan maupun tangan maupun kaki, diam. Maka ini ya, ibu-ibu harus hafal betul suaminya. Sepulang dari sini nanti, kalau suaminya jenengan tanglepi kok diam membisu, oh ini suami saya sedang marah. Kan gitu. Diam. Nah nanti kalau sudah tidak marah, baru bicara lagi. Makanya dulu pernah ada salah seorang laki-laki mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihatilah saya. Minta nasihat kepada Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan ya, an Humaid bin Abdurrahman an abihi an rajulin, an Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun. Dari Humaid bin Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Nabi, ia berkata, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihatilah saya. Nabi kita bersabda, la takhdab, jangan marah. Cukup singkat sekali, la takhdab, jangan marah. Karena orang yang bertanya ini hatinya cerdas, otaknya cerdas, mendengar jawaban Nabi tadi la takhdab, orang ini sudah tahu. Maka dia mengatakan fafakkartu. Lantas setelah mendengar jawaban Nabi, aku berpikir, hina qala Nabi ma qala. Ketika aku mendengar Nabi menyabdakan nasihat beliau, faidan al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Kenapa Nabi menasihatiku supaya jangan marah? Dengan demikian berarti al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Berarti marah itu mengumpulkan semua kejahatan. Diawali dari amarah.
Orang yang marah, lesannya akan berkata kotor, akan mencaci, itu satu bentuk kejahatan. Orang yang marah dan melampiaskan amarahnya akan memukul, akan menendang dan lain sebagainya, itu satu bentuk kejahatan. Orang karena sebab marah dia akan menimpakan madarat kepada orang lain, itu satu bentuk kejahatan. Sehingga marah itu bisa mengumpulkan semua kejahatan. Maka orang yang bertanya kepada Nabi mohon nasihat tadi tahu betul jawaban Nabi sangat singkat, la taqdab, jangan marah. Beda dengan kita. Kalau kita diberi nasihat la taqdab, jangan marah, kita akan bertanya, lah ada apa kok saya tidak boleh marah? Tapi kalau dulu yang bertanya kepada Nabi orangnya cerdas-cerdas, sehingga Nabi la taqdab itu sudah selesai, jangan marah. Lah orang tadi tahu, cerdas hatinya, cerdas otaknya. Oh berarti karena Nabi berpesan demikian, berarti marah itu mengumpulkan semua kejahatan. Suami-suami ini kalau ada jenengan marah, jenengan lampiaskan, berapa banyak kejahatan yang jenengan lakukan. Marah pada istri, jenengan lampiaskan, lesan mencaci istri. Padahal kewajiban suami itu mempergauli istri dengan baik, dengan santun, penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, mengayomi, bukan mencaci, bukan memaki, bukan memukuli. Ketika lesan mencaci istri sebab marah, ya, telah menyakiti istri yang seharusnya jenengan ayomi, jenengan bimbing, jenengan tuntun, jenengan cintai, jenengan kasih. Sudah satu kejahatan. Belum lagi ditambah pukulan, tambah tendangan, sudah satu kejahatan. Belum lagi suami kalau marah pada istri, lantas suami tidak mau memberi nafkah, uang belanjanya ditahan, 3 kejahatan. Banyak kejahatan. Satu kejahatan akan diikuti kejahatan yang lain, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hanya karena satu sebab, yaitu marah. Maka la taqdab, jangan marah. Nah, orang kalau masih suka melampiaskan amarahnya, tidak berusaha untuk menutup rapat amarahnya biar tidak luber, maka sholatnya, fungsinya di hadapan Allah masih tanda tanya besar. Karena salah satu ciri orang yang sholat itu pasti takwa kepada Allah kalau sholatnya berfungsi. Salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah menahan amarah. Karena ada 3 ciri: suka infak, baik di saat lapang maupun sempit, menahan amarah yang kedua, yang ketiga wal'afina anin nas, menjadi pemaaf, hamba-hamba Allah yang pemaaf. 3 ciri ini harus melekat pada diri seorang hamba kalau dia menginginkan stempel ketakwaan di hadapan Allah. Kalau dia menginginkan derajat ketakwaan kepada Allah, ketiganya ini harus melekat. Tidak boleh hanya ada 2, tidak boleh hanya ada 1, 3-tiganya harus melekat. Suka infak, menahan amarah kalau marah, tidak melampiaskan, dan menjadi pemaaf. Sebelum orang meminta maaf, kita sudah memaafkan. Maka orang ini sholatnya berfungsi. Kalau masih suka marah, melampiaskan, sholatnya belum berfungsi dengan baik. Ya, sekali lagi.